Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pembimbing dan koordinator arsitektur A 2021 dan yang saya banggakan teman-teman sekalian dari arsitektur A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang mana kita telah diberikan kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bisa melakukan ujian akhir semester di tahap ini. Mungkin tidak lupa pula kita aturkan junjungan Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliaulah yang membawa alam kegelapan menuju alam terang benderang. Ya, tanpa berlama-lama saya akan memulai presentasi dari kelompok keempat, yaitu design ability dan design thinking. Mungkin dari teman-teman akan mempresentasikan dari awal materi sampai dengan akhir materi. Mungkin saya akan mempersilahkan dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai penelitian tentang kemampuan desain. Yang pertama yaitu ini sudah terjadi sekitar 30 tahun suatu pertumbuhan yang lambat namun stabil tentang pemahaman dalam kemampuan desain, di mana ini merupakan suatu studi tentang perancang teknik yang dikemukakan oleh Marples pada tahun 1960. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam studi ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu wawancara dengan desainer. Hal ini biasanya berkaitan dengan desainer yang umumnya diakui memiliki kemampuan teknik dalam mendesain dengan perkembangan yang baik. Dan metode yang kedua yaitu observasi dan studi kasus. Observasi dan studi kasus ini biasanya fokus pada suatu proyek desain tertentu pada suatu waktu dengan pengamat mengamati kemajuan dan perkembangan proyek baik secara bersamaan atau pasca hoc. Yang ketiga yaitu studi protokol. Studi protokol ini merupakan metode yang lebih formal, seperti umumnya berlaku untuk desain yang dibuat oleh manusia. Ini dikarenakan persyaratan pendaftaran yang ketat dari protokol thinking allowed dan juga aktivitas terkait subjek yang diperlukan dalam melakukan tugas desain yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu tes terkendali. Tes terkendali ini merupakan suatu jenis tes yang dilakukan di bawah kondisi laboratorium yang terkendali, di mana subjek diminta untuk melakukan tugas tertentu dan menganalisis data tentang kinerjanya. Yang kelima yaitu percobaan simulasi. Percobaan simulasi ini merupakan kemajuan yang relatif baru dalam metodologi penelitian, yang merupakan upaya untuk mensimulasikan pemikiran manusia melalui teknologi kecerdasan buatan. Dan metode yang terakhir yaitu refleksi dan teori. Refleksi dan teori ini merupakan metode penelitian empiris yang dijelaskan sebelumnya. Ada sejarah singkat tentang penelitian teoritis dalam desain analitik dan gambaran tentang sifat kemampuan dalam mendesain. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materinya, yaitu mengenai aspek kemampuan desain. Di sini aspek kemampuan desain terbagi atas beberapa poin. Yang pertama adalah masalah yang tidak jelas. Studi penelitian telah mengkonfirmasi bahwa strategi kognitif desainer untuk pemecahan masalah didasarkan pada kebutuhan mereka untuk menyelesaikan masalah yang tidak jelas. Selanjutnya adalah penstrukturan masalah. Suatu masalah desain yang tidak jelas berarti bahwa masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hanya mengumpulkan mensintesis informasi atau mensintesis informasi. Poin ketiga adalah tujuan dan kendala. Seluk-beluk hubungan antara masalah dan solusi dalam merancang juga disampaikan oleh desainer furniture geoff, yaitu Ray Harcourt pada tahun 1985. Dalam menjelaskan bagaimana desain tertentu muncul, Ray mengatakan bahwa sebenarnya solusi yang saya temukan bukanlah solusi untuk masalah tersebut. Dia belum pernah melihat masalah seperti hal tersebut. Namun ketika kursi itu disatukan, dapat memecahkan masalah. Hal itu dapat dilihat dari sudut pandang dan perspektif yang sama sekali berbeda. Oleh karena itu, para desainer bekerja dengan metode menebak dan juga menyangkal. Solusi yang mereka pelajari digunakan untuk melihat apakah mereka dapat dikonfirmasi daripada tidak valid.
Berikutnya poin ketiga yaitu adalah konsep solusi. Seorang desainer dapat mengubah tujuan dan batasan pada saat mereka mendesain. Akan tetapi mereka tetap berpegang pada solusi utama mereka selama mungkin. Bahkan jika pengembangan rencana yang terperinci menimbulkan masalah yang begitu sulit. Dan poin terakhir adalah berpikir dengan menggambar. Metode kerja utama yang digunakan desainer dalam pekerjaan mereka tentu saja menggambar sketsa. Mereka menggunakan metode ini dalam bentuk menggambar dan berpikir secara simultan. Ketika berbicara tentang desain dan proses desain, desainer sering mengacu pada peran intuisi dalam proses penelaran mereka. Mungkin dari saya dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Bahasan yang kedua yaitu design thinking. Nah, apa itu design thinking? Design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. Nah, pada saat yang sama, design thinking menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Ini merupakan cara berpikir dan bekerja serta kumpulan metode langsung. Yang selanjutnya yaitu tahapan dalam proses design thinking. Apa saja tahapannya? Yang pertama yaitu tahap empatis. Tahap pertama dari proses design thinking adalah untuk mendapatkan pemahaman empatik tentang masalah yang coba untuk diselesaikan. Yang kedua yaitu define. Selama tahap define, kita mengumpulkan informasi yang telah kita buat dan kumpulkan selama tahap empatis. Tahap yang ketiga yaitu ideat. Selama tahap ketiga dari proses design thinking ini, desainer siap untuk memulai menghasilkan ide-ide. Tahap yang keempat yaitu prototype. Tim desainer akan menghasilkan sejumlah versi produk yang murah dan diperkecil atau fitur spesifik yang ditemukan dalam produk, sehingga mereka dapat menyelidiki solusi masalah yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahapan tes. Desainer akan menguji produk lengkap mereka secara ketat menggunakan solusi terbaik yang diidentifikasi selama fase prototyping. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UAS ujian akhir semester teori arsitektur yang berjudul Design Ability dan Design Thinking. Saya dari kelompok 4 yang terdiri dari Muhammad Adam, Muhammad Rayyan, Azraini, Aulia, dan saya Nusantara Patanduk sendiri. Oke, sini saya akan membacakan 3 contoh penerapan dalam digital bisnis. Contoh design thinking yang diterapkan dalam skala besar dapat dilihat dari Estonia, negara pasca Soviet. Proyek Estonia dikenal sebagai Estonia, Estonia, sebuah rencana revolusioner yang berpotensi untuk mengubah negara dari negara tradisional menjadi masyarakat digital masa depan. Apa yang ingin dilakukan Estonia adalah menghubungkan sebuah untayan negara, baik itu pemungutan suara, layanan kesehatan, pajak, pendidikan, kepolisian, dan sebagainya pada satu platform. Hal ini akan merampingkan aspek besar kehidupan orang. Oke, sekian dari saya Nasun Patanduk. Sekian presentasi yang saya baca tadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.